Shopee COD, Shopee COD. Bayar langsung di tempat. Shopee COD, Shopee COD. Pasti dijamin aman. Pakai Shopee COD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Nur Rahman Fauzan. Nama saya Lara Indriawati. Nama saya Salsabila Fitri. Di sini kami akan menjelaskan tentang resiko kredit. Baik, yang pertama itu adalah resiko kredit. Pengertian resiko kredit adalah resiko kerugian akibat kegagalan pihak lawan atau counterparty untuk memenuhi kewajibannya. Resiko kredit mencakup resiko kredit akibat kegagalan debitur membayar kewajiban pada bank, resiko kredit akibat kegagalan pihak lawan atau counterparty credit risk untuk memenuhi kewajiban, misalnya dalam perjanjian kontrak derivatif, dan resiko kredit akibat kegagalan proses pembayaran atau settlement risk, misalnya dalam perjanjian jual beli valuta asing. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti aktivitas perkreditan dan aktivitas treasury. Pada aktivitas treasury, misalnya bank membeli obligasi korporasi, melakukan investasi dengan membeli surat berharga, melakukan pembiayaan perdagangan atau trade finance, baik yang tercatat dalam banking book maupun dalam trading book. Sebagai contoh, risiko kredit dapat timbul apabila yang pertama itu bank memberikan kredit kepada nasabah, yang kedua bank menempatkan dana kepada bank lain sebagai penempatan antar bank, yang ketiga bank melakukan transaksi derivatif seperti kontrak berjangka forward atau swap dengan nasabah atau dengan bank lain, yang keempat bank membeli surat berharga korporasi. Selanjutnya, bank mengalami kesulitan likuiditas karena mengalami masalah kredit macet sehingga memerlukan suntikan likuiditas sebesar ekuivalen sebesar 7 triliun. Pada tanggal 1 Desember 2008, administrator Bank Indover yang ditunjuk Bank Sentral Belanda telah mengajukan permohonan pilot ke pengadilan di Negeri Tulip. Pasti tahulah Negeri Tulip di mana itu. Sejumlah bank nasional pada saat itu memiliki exposure berupa penempatan dana di Bank Indover dalam berbagai bentuk, antara lain interbank placement, nostro, dan lainnya. Selanjutnya, pada umumnya kredit perdagangan diartikan sebagai barang di mana pembayarannya dilakukan secara angsuran atau cicilan sesuai kesepakatan yang dibuat antara penjual dan pembeli untuk jangka waktu tertentu dengan masing-masing hak dan kewajibannya. Dari pengertian tersebut, terkandung bahwa dalam transaksi penjualan secara kredit ada suatu kesepakatan untuk melakukan transaksi. Di dalam kesepakatan tersebut tertuang hak dan kewajiban masing-masing pihak, misalnya jumlah yang harus dibayar pihak penerima, berikut jangka waktu pembayarannya. Di samping itu, adanya kebijakan terhadap penjualan kredit tersebut apabila misalnya dilunasi sebelum jangka waktunya atau kasmir, pengantar manajemen keuangan. Selanjutnya, beberapa bank nasional diberitakan oleh berbagai media memiliki exposure pada bank tersebut dengan jumlah yang bervariasi. Karena Bank Indover dipilotkan oleh otoritas moneter Belanda, maka bank tersebut tidak beroperasi lagi. Meskipun kasus tersebut belum selesai, namun bank-bank yang memiliki exposure pada Bank Indover menghadapi resiko kredit. Selanjutnya, menurut Hardanto tahun 2006 mengemukakan bahwa risiko kredit adalah risiko kerugian yang berhubungan dengan peluang gagal memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Dengan kata lain, risiko kredit adalah risiko karena peminjam tidak membayar utangnya, atau bisa dibilang kredit macet.
Resiko kredit timbul dari beberapa kemungkinan, antara lain yang pertama itu ada debitur tidak dapat melunasi utangnya, obligasi yang dibeli bank tidak membayar kupon atau pokok utang, terus terjadinya non performance atau gagal bayar dari semua kewajiban antara bank dengan pihak lain. Selanjutnya ada besarnya risiko kredit terdiri dari dua faktor, yaitu besarnya exposure kredit dan kualitas exposure kredit. Besarnya exposure kredit sama dengan besarnya pinjaman sendiri. Semakin besar pinjaman, semakin besar juga tingkat exposure kredit. Kualitas exposure dicerminkan oleh kemungkinan gagalnya bayar dari debitur secara kredit dan kualitas dari jaminan yang diberikan oleh debitur atau pembeli kredit. Semakin rendah kualitas jaminan, semakin rendah pula kredit, maka semakin tinggi resiko yang dihadapinya. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis resiko kredit. Yang pertama itu ada jenis-jenisnya, itu ada sovereign credit risk, yaitu setiap negara memiliki anggaran dan kemampuan masing-masing untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahnya. Tidak jarang pemerintah suatu negara meminjam sejumlah dana kepada negara lain maupun kepada lembaga untuk memenuhi kebutuhan tertentu demi kepentingan rakyatnya. Risiko kredit pemerintah merupakan risiko yang terjadi ketika suatu negara tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar utang pada saat jatuh tempo. Ketidakmampuan membayar utang mencangkup pembayaran pokok pinjaman disertai bunga dan denda sesuai kesepakatannya. Yang kedua ada corporate credit risk, yaitu resiko yang terutama pada industri perbankan, seperti yang pertama resiko gagalnya bayar dari debitur yang merupakan perusahaan penerbit surat utang. Yang kedua, resiko gagalnya bayar dari perusahaan yang menerima kredit. Yang ketiga, resiko gagal bayar dari perusahaan yang menerima penyertaan modal. Yang ketiga yaitu ada retail customer credit risk, yaitu ada debitur yang merupakan perseorangan tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar utang pada saat jatuh tempo juga. Biasanya kredit ini bersifat individu, seperti digunakannya kebutuhan konsumtif. Lalu sehingga sumber pengembaliannya kredit tersebut tidak berasal dari objek yang dibiayai. Lalu selanjutnya ada teknik analisis risiko kredit. Teknik analisis risiko kredit ini ada teknik analisis kualitatif risiko kredit, dan ada teknik analisis kualitatif risiko kredit. Di teknik analisis kuantitatif risiko kredit ini memiliki 1 poin. Yang pertama, rating perusahaan atau bahkan negara seperti Indonesia yang lain menerbitkan surat utang baik dalam jangka waktu yang panjang atau obligasi. Selanjutnya biasanya akan dirating oleh perusahaan perating. Rating tersebut menunjukkan tingkat risiko perusahaan tersebut. Yang kedua ada metode model scoring kredit. Model scoring kredit ini pada dasarnya ingin melihat risiko kredit atau potensi kegagalan bayar berdasarkan skor tertentu yang dihasilkan melalui model tertentu. Beberapa modelnya ada yang pertama ada model diskriminan dan ada model diskriminasi. Cara pengendalian risiko kredit. Penjualan barang atau jasa yang diberikan ke pelanggan mengandung suatu risiko bagi perusahaan yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan, entah keterlambatan waktu pembayaran atau kerugian karena pelanggan atau nasabah tidak mampu lagi membayar barang yang sudah dibelinya.
Untuk menghindari atau minimalkan risiko yang dihadapi perusahaan, maka sebelum penjualan kredit diberikan, maka perlu dilakukan analisis kredit. Tujuannya adalah untuk mengetahui kemauan dan kemampuan pelanggan dalam membayar kewajibannya. Dengan alat analisis ini, paling tidak perusahaan mampu melihat kemauan dan kemampuan pelanggan sebelum penjualan kredit diberikan. Di samping itu, jika perusahaan memutuskan untuk memberikan kredit kepada pelanggan, perusahaan harus menentukan prosedur untuk memperoleh kredit dan pelunasannya yang dituangkan dalam kebijakan kredit yang meliputi hal berikut. Yang pertama, syarat penjualan. Syarat penjualan menentukan bagaimana perusahaan menjual barang atau jasanya. Apakah dilakukan secara tunai atau kredit? Jika dilakukan secara kredit, syarat penjualan harus menentukan secara spesifik jangka waktu kredit, potongan tunai dan periode potongan serta jenis kredit. Yang kedua, analisis kredit. Dalam pemberian kredit, perusahaan menentukan berapa banyak upaya yang dilakukan untuk dapat membedakan antara pelanggan yang akan membayar dan pelanggan yang tidak membayar. Aspek yang dianalisis biasanya didasarkan dengan 5 of credit, yaitu karakter, capacity, kapital, kolateral, dan condition. Yang ketiga, kebijakan penagihan hutang. Setelah kredit diberikan, perusahaan mempunyai masalah yang potensial dalam pengumpulan kas. Untuk itu, perusahaan harus menentukan kebijakan penagihan hutang. Kebijakan kredit juga berkaitan erat dengan persyaratan kredit yang diberikan. Persyaratan kredit ini berguna untuk meningkatkan penjualan kredit dan merangsang pelanggan untuk segera membayar tagihannya. Di samping itu, jangka waktu kredit yang diberikan juga memberikan ruang gerak pelanggan untuk membayar kredit yang diterimanya. Resiko kredit dapat dikendalikan dengan menggunakan sistem pengendalian risiko kredit atau risk control system yang didefinisikan sebagai serangkaian sistem yang dilakukan bank dalam rangka mengendalikan atau meminimalkan dampak negatif risiko kredit terhadap kondisi dan kinerja keuangan bank. RCS ini dapat menjadi chaos yang berdampak atau tercermin pada indikator-indikator keuangan lainnya. Selanjutnya yang terakhir itu yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu resiko kredit merupakan bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu, baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo, dan itu semua sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku. Lalu dilihat dari waktunya, resiko kredit terdiri dari 2 macam, yakni resiko yang bersifat jangka pendek atau short term risk, dan resiko yang bersifat jangka panjang atau long term risk. Resiko kredit juga dapat menimbulkan keterlambatan penerimaan keuangan bagi para investor. Sarannya, dalam mengelola resiko kredit, kita harus lebih efektif dan efisien sesuai dengan kehidupan kita. Perlu adanya penelitian nyata mengenai penerapan manajemen kredit di beberapa transaksi, khususnya bank. Baik, sekian dari presentasi atau penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, kalau ada kata dimaafin, kalau ada kesalahan juga dimaafin. Ya udah, cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.